حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para bapak ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita bahas yang berkaitan tentang puasa ini adalah poin-poin siapa yang diwajibkan untuk mengqada puasa. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu definisi qada. Ada beberapa penjelasan tentang ini, yakni beberapa poin tentang qada secara bahasa yang kita lihat di dalam Al-Quran, yang dia kalimat qada tetapi mengandung arti dan makna yang berbeda. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah khalaqa, yakni menciptakan. Yang kedua amal, melakukan atau mengerjakan. Yang ketiga amaro, yakni mewajibkan. Kemudian atmamna, menyempurnakan. Dan itu semua kalimat qada, ada 8 atau 9 itu yang ada dalam Al-Quran, yang berarti dia kalimat qada tetapi dengan makna yang berbeda. Kemudian kalau secara istilah kita lihat menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, al-qada'u fi istilah, qada secara istilah adalah huwa fi'lul ibadatu ba'da waqtiha al-mahdud. Qada secara istilah adalah dia ibadah yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Nah, itu qada secara istilah. Ibadah yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Contoh misalnya, seseorang tak bangun dia sholat subuh, sudah lewat waktunya, sudah tidak masuk waktu lagi, maka disebut dengan qada. Dilaksanakan, dikerjakan di luar waktu yang ditentukan. Atau misalnya ada seseorang yang dulu tinggal sholat, dia tidak sholat, lalu kemudian dia lakukan sekarang, namanya qada. Jadi istilah dalam sholat itu pun ada beberapa. Ada adaan, ada qadaan, ada i'adatan. Adaan itu ya kita sholat sekarang, misalnya nanti sholat zuhur saya jadi imam, maka ada niat. Kalau mau memakai niat yang dijaharkan, kalau mau pakai niat yang diucapkan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Nah, kita pada saat itu melaksanakan, itu namanya adaan. Kemudian nanti ada qadaan, berarti itu yang kita sebutkan tadi. Ada i'adatan juga, namanya i'adatan. Contoh, saya sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian sesudah salam datang orang kepada saya, Pak, ayo kita sholat zuhur lagi lah, tolong jadi makmum atau jadi imam misalnya. Boleh tidak itu? Boleh 2 kali melaksanakan itu.
itu namanya i'adatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kembali kepada qada tadi, qada adalah itu dilaksanakan atau dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti teringat sholat tadi kalau ada orang yang 2 kali sholatnya, itu namanya tidak apa-apa, boleh itu, i'adatan namanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja penyebab kemudian qada yang seseorang itu harus mengqada yang secara syar'i. Nah, itu yang kita jelaskan pada pertemuan yang lewat. Pertama, haid dan nifas, musyafir, orang yang sakit, haid, nifas, musafir, orang sakit, yang sakitnya itu bisa sembuh, ada harapan sembuh. Kemudian yang keempat, ibu hamil yang menyusui. Ini dorongan yang kemudian tidak bisa dielakkan. Seseorang itu dia kalau sudah haid dan nifas maka tidak bisa dielakkan. Maka kemudian nanti dia sesudah di lain waktu dia mengqada. Atau seseorang musafir tidak bisa dielakkan, maka di luar waktu nanti dia mengqada. Atau orang yang sakit yang ada harapan sembuh, di luar waktu nanti dia mengqada. Atau kemudian ibu hamil dan menyusui, tidak bisa dielakkan, maka alasan syar'i namanya. Tapi ada yang lain, yang 4 ini. Kemudian ada yang lain juga yang dia kemudian kewajibannya sama, dia juga mengqada. Apa itu? Makan dan minum dengan sengaja. Jadi sudah berapa? 5. Kalau ada orang muslim yang di siang hari Ramadan makan dan minum dengan sengaja, maka nanti dia wajib mengqada di lain waktu. Kemudian sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang manfaat maftuh. Apa itu manfaat maftuh? Mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Ada 5. Kalau dimasukkan dari situ dengan sengaja, maka kemudian tidak boleh dia puasa, batal puasanya. Di lain waktu nanti dia mengqada puasanya tersebut. Kemudian yang ke-7, muntah dengan sengaja. Kalau ada seseorang yang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya, di lain waktu nanti dia mengqada puasanya. Kemudian yang ke-8, jima dengan sengaja. Tapi jima dan sengaja ini bukan hanya qada saja, ada kewajiban yang lain. Kalau ada seorang laki-laki, perempuan, suami istri, di siang Ramadan dia berjima, berhubungan suami istri, maka kemudian ada kafarat yang diberikan kepadanya. Di antaranya memerdekakan seorang budak. Merdekakan seorang budak. Cuman sekarang kan tidak ada budak pula. Maka kemudian dia wajib berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. 2 bulan, Pak. Maka kalau sedang puasa itu jaga jarak. Bila perlu jangan dekat-dekat dulu. Apalagi yang baru menikah. Bahaya. Nanti bercumbu akhirnya pergi ke hubungan suami istri. 2 bulan berturut-turut, Pak. Kemudian Bapak Ibu, ini jima dengan sengaja itu. Yang ke-9 adalah, dan kemudian selain dia 2 bulan berturut-turut, dia wajib mengqada puasanya yang tinggal itu ya. Berarti ada tambahan. Kemudian yang ke-9 adalah istimna. Apa itu istimna? Berhubungan dengan kulit atau apa namanya, ya istimna, ya itulah dengan tangan, bersetubuh dengan tangan. Nah itu kan nanti dan waktu selain dia berdosa, dia wajib mengqada puasanya. Kemudian yang ke-10, pingsan. Seseorang yang pingsan non-stop selama dia puasa itu mulai dari pagi sampai kemudian nanti sore, maka dia wajib mengqada puasanya di lain waktu. Ini sudah kita jelaskan. Tapi kalau barang 1 jam 2 jam, maka kemudian boleh dilanjutkan puasanya. Kemudian yang ke-11 adalah gila. Seseorang yang gila dengan sengaja, maka kemudian wajib dia mengganti puasanya. Tapi gila dengan sengaja. Loh, kok bisa gila dengan sengaja? Bisa jadi saya mau gila misalnya, diantokkannya, dipukulnya kepalanya, kan ada penyebabnya, itu kan sengaja namanya. Maka kalau penyebabnya karena sengaja, di lain waktu nanti dia mengqada puasanya. Tapi kalau seseorang yang gila bukan dengan sengaja, memang dasarnya sudah gila,
maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha puasa. Yang ke-12 adalah murtad. Ada seseorang yang Islam, maka kemudian dia murtad. Murtad dia 5 tahun atau 3 tahun misalnya. Tiba-tiba dia masuk Islam lagi. Boleh enggak? Boleh. Maka kemudian hitung berapa bulan dia puasa yang dia tinggalkan. Kalau 5 Ramadan yang dia tinggalkan puasa selama murtad, maka 5 bulan wajib dia qadha di lain waktu. Nah, itu balasan bagi orang yang murtad itu. Bapak Ibu, sudah ada 13 yang kita jelaskan yang wajib bagi seseorang muslim untuk mengganti puasanya di lain waktu. Nah, mudah-mudahan kita paham dan kita mengerti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.